Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita Rep, akan dengerin. di sini kita Gue akan ngerekam itu mendiskusikan enggak? tentang pengkodean data. Ya, materi kita. Eh, jadi yang pertama, pengertian dari pengkodean sendiri yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada proses yang terlibat atau data dan pensinyalan transmisi data. Dalam proses tersebut, perlu diperhatikan pula fasilitas-fasilitas komunikasi dan media yang tersedia. Sinyal digital itu merupakan deretan pulsa voltase terputus-putus yang berlainan dan masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Setiap pulsa merupakan sebuah elemen sinyal. Elemen sinyal merupakan data yang ditransmisikan melalui pengkodean bit data, di mana biner 0 sama dengan level voltase rendah dan biner 1 sama dengan level voltase tinggi. Jadi perbedaannya di sinyal digital itu untuk cuma ada dua biner, yaitu 0 dan 1 yang menandakan 0 untuk sinyal rendah dan 1 untuk sinyal tinggi. Terus untuk tujuan pengkodean data sendiri yaitu tidak ada komponen DC, di mana komponen DC itu adalah arus listrik yang kedua, tidak ada urutan bit yang menyebabkan sinyal berada pada level 0 dalam waktu lama. Yang ketiga, tidak mengurangi laju data. Jadi dalam pengkodean data itu laju data ini tidak berkurang. Yang keempat, kemampuan deteksi kesalahan. Jadi dalam pengkodean data itu pendeteksi kesalahan itu termasuk tujuan dari pengkodean data. Pengkodean data dibagi menjadi 4, yaitu BCD, Binary Code Decimal, SBCDIC, Standard Binary Code Decimal Interchart Code. Yang ketiga, EBCDIC, Extended Binary Code Decimal for Information Interchange. Yang keempat yaitu ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Terus kombinasi pengkodean itu ada digital signaling, yaitu sumber data berupa digital atau analog dikodekan menjadi sinyal digital berdasarkan teknik tertentu. Jadi maksudnya itu data-data digital diubah menjadi sinyal-sinyal digital dengan suatu kode tertentu. Kemudian analog signaling, yaitu sinyal inputnya berupa modulating sinyal dikalikan dengan sinyal pembawa. Hasil modulasi berupa sinyal analog disebut modulated sinyal. Selanjutnya ada 4 kombinasi hubungan data dan sinyal. Yang pertama, data digital. Sinyal digital, perangkat pengkodean data digital berupa menjadi sinyal digital lebih sederhana dan murah daripada perangkat modulasi digital to analog. Yang kedua, data analog. Sinyal digital konversi data analog ke bentuk digital memungkinkan penggunaan perangkat transmisi dan switching digital. Suara dia nggak Ya, selanjutnya data digital. Sinyal analog beberapa media transmisi hanya bisa merambatkan sinyal analog, misalnya unguided media. Yang keempat, data analog, yaitu sinyal analog. Data analog dapat dikirimkan dalam bentuk sinyal baseband, misalnya transmisi suara pada saluran pelanggan PSTN. Selanjutnya, digital, sinyal digital.
adalah informasi di contohnya kan tersebar banyak maupun yang di proses transkrip adalah berupa gangguan dan dengar sinyal itu yang tidak dapat ada teknologi mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Jadi sinyal digital itu sebanding dengan kecepatan cahaya. Jadi yang dikirimkan dapat berlangsung dengan cepat. Selanjutnya, kelebihan yang kedua yaitu penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Jadi isi dari informasi yang dikirimkan dengan sinyal digital tidak terpengaruh oleh kualitas tidak dipengaruhi oleh pada sinyal digital ini. Selanjutnya adalah informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Jadi pada sinyal digital ini informasinya dapat dimodifikasi sesuai dengan kehendak pengguna. Selanjutnya, yang keempat, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Jadi di sini sinyal digital ini dapat dikirimkan dalam jumlah yang besar tanpa terpengaruhi seperti sinyal analog. Selanjutnya adalah format pengkodean sinyal digital. Format pengkodean sinyal digital yang pertama yaitu non-return to zero. Non-return to zero dibagi menjadi dua, yaitu non-return to zero level dan yang kedua non-return to zero inverted. Yang kedua adalah multi-level binary. Multi-level binary itu dibagi dua, yaitu bipolar AMI, alternate mark inversion. Yang kedua yaitu pseudo ternary. Selanjutnya yang ketiga adalah bitphase. Yang pertama Manchester, yang kedua differential Manchester. Selanjutnya data analog sinyal digital. Transmisi data analog ke sinyal digital. Proses ini dikenal sebagai digitalisasi. 3 hal yang paling umum terjadi setelah proses digitalisasi adalah yang pertama, data digital dapat ditransmisikan menggunakan NRZL, yaitu tadi non-return to zero level. Yang kedua, data digital dapat di-encode sebagai sinyal digital memakai kode NRZL. Dengan demikian diperlukan step tambahan. Selanjutnya, data digital dapat diubah menjadi sinyal analog menggunakan salah satu teknik modulasi. Selanjutnya, data digital sinyal analog. Transmisi data digital dengan menggunakan sinyal analog. Contoh umum yaitu public telephone network. Device yang dipakai yaitu modem, modulator, demodulator yang mengubah data digital ke sinyal analog dan sebaliknya mengubah sinyal analog menjadi data digital. Selanjutnya adalah 3 teknik dasar encoding atau modulasi untuk mengubah data digital menjadi analog. Yang pertama yaitu amplitude shift keying.
yaitu modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan tertentu, misalnya 1 volt, dan sinyal digital 0 sebagai sinyal digital yang tegangan 0 volt. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu frekuensi shift keying, yaitu modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan dengan frekuensi tertentu, sementara sinyal digital 0 dinyatakan sebagai suatu nilai tegangan dengan frekuensi tertentu yang berbeda. Yang ketiga yaitu phase shift keying, yaitu modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan tertentu dengan beda fasa tertentu. Misalnya tegangan 1 volt dengan beda fasa 0 derajat, dan sinyal digital 0 sebagai suatu nilai tegangan tertentu yang sama dengan nilai tegangan sinyal phase shift keying 1, misalnya 1 volt dengan beda fase yang berbeda, misalnya beda fase 180 derajat. Di sini ada gambar untuk non-return level sama interface. Jadi gambaran sinyalnya itu seperti ini, gambar sinyalnya bisa dilihat. Gambaran sinyalnya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu data analog, sinyal analog. Alasan dari proses ini adalah diperlukannya frekuensi tinggi untuk transmisi yang efektif. Untuk transmisi unguided, hal tersebut tidak mungkin untuk mentransmisikan sinyal-sinyal baseband, dan juga antena-antena yang diperlukan akan menjadi beberapa kilometer diameternya. Modulasi mendukung frekuensi diffusion multiplexing. Selanjutnya, teknik modulasi memakai data analog, yaitu yang pertama amplitude modulation, yaitu modulasi ini menggunakan amplitude sinyal sebagai analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana frekuensi dan phase-nya tetap. Amplitude yang berubah, AM, adalah modulasi yang paling mudah, tetapi mudah juga dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Hal ini yang kedua yaitu frekuensi modulation. Modulasi ini menggunakan sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana amplitude dan phase-nya tetap. Frekuensi yang berubah, kecepatan transmisi mencapai 1200 bit per detik untuk transmisi data sistem yang umum dipakai FSK. Yang ketiga yaitu phase modulation. Modulasi ini menggunakan perbedaan sudut phase sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana frekuensi dan amplitudenya tetap. Phase-nya berubah. Cara ini paling baik, tapi paling sukar. Biasanya dipergunakan untuk mengirimkan data dalam jumlah besar. Jadi pada teknik modulasi ini terbagi 3. Selanjutnya yaitu ini gambar bipolar AMI dan pseudotermari. Jadi begini gambarnya. Jadi pada sinyal rendah ini sinyal tegangan tinggi, dan kemudian seperti ini. Selanjutnya ini biphase. Ini untuk frekuensinya. Dan sekian dari saya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Didiskusikan.
Ya, silakan diskusi kawan. Saya mau tanya nih Pak, Ya, enggak. biasanya apa saja permasalahan umum dari sinyal digital dan analog? Jadi permasalah umumnya yang pertama ini sudah saya berikan. Ya, jadi yang pertama itu atenuasi, yaitu peningkatan sering berupa frekuensi, yaitu penurunan kekuatan sinyal seiring dengan fungsi jarak. Yang ketiga yaitu pengembalian kualitas sinyal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu amplifier untuk sinyal analog dan repeater untuk data digital. Terus yang permasalahannya adanya delay distorting terjadi ketika komponen frekuensi yang berbeda berjalan pada kecepatan yang berbeda. Masalah yang mendasar adalah efek noise akibat panas dan interferensi. Jadi ada sekitar 5 masalah umum pada sinyal digital dan analog. Ya, jadi seperti itulah ininya permasalahan umum yang sering terjadi pada sinyal digital dan analog. Apa ada lagi yang ingin didiskusikan? Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, bentar. Dipikir dulu boleh apa ya? Silakan Saudara Takia. Suara saya kedengar? Kedengeran. Mau tanya Pak, tadi ngomong BCD itu BCD apa sih? Oh, yang BCD slide. Nah, itu apa itu Pak? Teman-teman yang lain menjawab pertanyaan. Teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Takia? Iya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Takia. Saudari. Yang ini. Ya, yang dimaksud dengan BCD ya? Ya. BCD itu adalah sistem pengkodean bilangan desimal yang metodenya mirip dengan bilangan biner biasa. Hanya saja dalam proses konversi, setiap simbol dari bilangan desimal dikonversikan satu persatu, bukan secara keseluruhan seperti konversi bilangan desimal ke biner biasa. Hal ini lebih bertujuan untuk menyeimbangkan antara kurang fasihnya manusia pada umumnya untuk melakukan proses konversi dari desimal ke biner dan keterbatasan komputer yang hanya bisa mengolah bilangan biner. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi seperti itu dari BCD desimal. Kalau ada yang bisa memberikan contoh.
proses kode itu bagi menjadi data base. Kalau base 2 itu yang terbagi menjadi 01. Terus kalau yang base 10 itu dari 0 sampai 10. Hexadesimal itu ada 16 code. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah. Apa perbedaan antara transmisi data analog Apa perbedaan antara transmisi analog data analog dan transmisi analog data digital? Dan Pak, ya itu aja Pak. Perbedaan dari analog, transmisi analog. ya transmisi analog. Silakan diketik ya saudara Ical, biar yang lain bisa mengetahui. Perbedaan antara transmisi analog data analog dan transmisi analog data digital. Silakan yang ingin menjawab pertanyaan dari saudara Ical. Bukan ada yang tahu jadi perbedaan analog digital ya. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Untuk menambahkan transmisi antara transmisi sinyal analog dan transmisi sinyal digital. Data analog dan data digital. Data analog, data digital. Ya, jadi mungkin saya akan jawabnya. Jadi jenis transmisi analog data analog itu yaitu jenis transmisi yang mengacu pada skema di mana data yang akan dikirimkan memang sudah berada dalam bentuk analog. Jadi untuk mengirimkan sinyal ini harus terus membawa sinyal yang akan dikirim dengan gelombang pembawanya, sehingga gelombang yang akan ditransmisikan akan menjadi kombinasi dari gelombang pembawa dan sinyal yang akan dikirim. Sedangkan untuk transmisi analog data digital, yaitu ketika data digital muncul di tempat kejadian, sementara sistem transmisi masih analog, maka kita perlu menemukan alat yang mentransmisikan data digital secara analog. Solusi untuk masalah ini adalah modem. Jadi perannya itu untuk ketika mentransmisi, modem berguna untuk mengkonversi data menjadi sinyal analog. Sedangkan untuk menerima, mengubah sinyal analog yang diterima menjadi data digital. Proses ini disebut dengan demodulasi. Mungkin seperti itu untuk transmisi data analog dan data digital. Apakah ada lagi yang didiskusikan? Sudah mengerti Pak. Terima kasih untuk penjelasan. Cukup ya, mungkin seperti itu aja pengkodaan data, yaitu yang dibagi menjadi dua, sinyal digital dan sinyal analog. Jadi
Jadi untuk sinyal digital itu berupa biner, untuk sinyal analog itu berupa tegangan-tegangan yang mempunyai arus. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.